Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak yakin anak-anak selalu sehat ya. Kemudian belajarnya selalu semangat juga ya. Pada pelajaran komputer kali ini, Bapak akan membahas yaitu menggunakan komputer dan mengetik menggunakan keyboard dengan benar. Nah, bagaimana sih posisi tubuh pada saat menggunakan komputer? Kemudian, bagaimana posisi jari ketika akan mengetik menggunakan keyboard? Kita perhatikan ya. Gambar berikut merupakan posisi tubuh pada saat menggunakan komputer dengan benar. Jarak pandang antara layar monitor yaitu 45 sampai dengan 70 cm. Kemudian, atur setelan brightness dan kontras sehingga nyaman bagi mata. Atau atur keterangan layar monitor supaya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Kemudian, atur posisi monitor agar tidak memantulkan cahaya yang dapat menyilaukan mata. Posisi tubuh yaitu bahu usahakan rileks atau santai. Posisi lengan dan tangan dalam satu garis lurus. Posisi siku ditekuk dengan sempurna. Bantalan kursi menopang punggung bagian bawah. Posisi paha buatkan secara horizontal. Kemudian kaki menapak ke tanah. Ini merupakan contoh posisi tubuh pada saat menggunakan komputer dengan benar. Contoh posisi duduk di depan komputer yang sebelah kiri merupakan contoh posisi duduk yang benar karena badan terlihat tegak. Kemudian yang sebelah kanan merupakan contoh posisi duduk yang salah karena badan terlihat melengkung. Contoh lain posisi duduk di depan komputer yaitu yang bagian atas merupakan contoh posisi duduk yang benar karena badan terlihat tegak. Kemudian yang di bawah merupakan contoh posisi duduk yang salah karena badan terlihat melengkung, kemudian mata terlalu dekat dengan layar monitor. Kemudian, jika menggunakan laptop, maka haruslah menambahkan alas agar laptop menjadi agak tinggi dan badan menjadi tegak dan tidak bungkuk seperti pada contoh di bawah ini. Sebelah kiri merupakan contoh menggunakan laptop tidak menggunakan alas, sehingga badan akan terasa bungkuk. Sedangkan kalau misalkan laptop menambahkan alas, maka posisi badan akan terlihat tegak dan sejajar dengan layar monitornya. Apakah benar cara duduk pada saat menggunakan laptop seperti ini? Salah ya. Ini merupakan cara duduk yang tidak benar karena posisi tubuh terlihat melengkung, kemudian mata terlalu dekat dengan layarnya. Maka ini posisi duduk yang salah dan tidak untuk dicontoh. Benarkah cara melihat layar laptop seperti ini? Ini merupakan contoh yang salah karena menatap layar laptop terlalu dekat, seharusnya sejajar dengan mata dan agak jauh. Nomor berapakah contoh duduk yang paling benar pada saat menggunakan laptop? Ya betul, nomor 1. Karena posisi lurus kemudian menapak ke lantai. Sedangkan nomor 2 yaitu contoh duduk yang tidak tepat karena posisi kaki melengkung dan hanya menopang pada jari-jari kaki seperti ini. Ini merupakan contoh yang salah. Nomor berapakah cara duduk yang paling benar pada gambar di bawah? Pada gambar tidak ada contoh yang benar karena contoh yang benar yaitu pada saat duduk berhadapan dengan komputer yaitu badan tegap, kemudian pandangan tidak terlalu dekat terhadap layar monitor, kemudian kaki menapak ke lantai. Cara duduk pada saat menggunakan komputer atau laptop yang paling tepat dan benar adalah seperti pada gambar di samping kanan. Coba anak-anak praktikkan seperti contoh pada gambar di sebelah kanan, cara duduk pada saat menggunakan laptop atau komputer. Pasti anak-anak akan terasa nyaman. Apa yang akan terjadi ketika posisi duduk pada saat menggunakan komputer salah? Pundak dan leher akan mudah pegal. Pinggang akan mudah pegal atau nyeri. Punggung akan mudah pegal atau nyeri juga. Lengan akan mudah pegal atau nyeri. Dan mata akan mudah lelah. Apakah pengaruh tubuh ketika posisi tubuh pada saat duduk tidak benar saat menggunakan komputer atau laptop dalam jangka waktu ke depan? Mata akan cepat rusak sehingga harus menggunakan kacamata karena menatap layar yang terlalu dekat. Postur tubuh tidak akan normal sebagaimana seharusnya. Ini merupakan contoh postur tubuh yang tidak normal. Kemudian, ini merupakan contoh postur tubuh yang normal dan seharusnya.
Kedua gambar berikut merupakan posisi duduk pada saat menggunakan komputer atau laptop dengan benar. Ketika sedang menggunakan komputer, luangkan waktu beberapa detik untuk meregangkan tubuh agar otot-otot pada tubuh tidak kaku dan tegang pada saat menggunakan komputer, sehingga tubuh kita menjadi rileks atau nyaman kembali. Caranya yaitu, yang pertama, meregangkan tangan ke depan 10-20 detik diulang 2 kali. Kemudian yang kedua, meregangkan tangan ke atas selama 10 sampai dengan 15 detik. Yang ketiga, menarik siku posisi tangan ke belakang secara bergantian selama 3 sampai 10 detik. Yang keempat, meregangkan tangan ke atas lagi selama 15 sampai dengan 20 detik. Yang kelima, menaikkan dan menurunkan pundak selama 3 sampai dengan 5 detik diulang sebanyak 3 kali. Yang keenam, menarik tangan ke bawah secara bergantian dengan posisi tangan berada di belakang sekitar 10 sampai dengan 12 detik. Yang ketujuh, melipatkan kedua tangan di depan dengan posisi jari menghadap ke atas. Kemudian, telapak tangan ditekuk ke kanan dan ke kiri secara bergantian selama 10 detik. Yang kedelapan, melipatkan kedua tangan di depan dengan posisi jari menghadap ke bawah. Kemudian, telapak tangan ditekuk ke kanan dan ke kiri secara bergantian selama 10 detik. 9. Ayunkan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian selama 8-10 detik. Ke-10. Miringkan badan bagian atas ke kanan dan ke kiri secara bergantian selama 8-10 detik. Ke-11. Meregangkan pinggang dengan menarik ke atas sebanyak 10 sampai dengan 15 detik diulang sebanyak 2 kali. Terakhir, ke-12 yaitu buka dan kepakkan telapak tangan secara berulang selama 8 sampai dengan 10 detik. Sekarang kita akan mengetik menggunakan keyboard dengan benar. Setelah memahami posisi tubuh pada saat menggunakan komputer, sekarang kita mengenal bagaimana cara mengetik menggunakan keyboard dengan baik dan benar. Ini merupakan gambar sebuah keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard merupakan papan ketik, papan tombol, atau papan touch yang merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol seperti huruf, angka, simbol, dan tombol lain untuk membantu pada saat proses pengetikan. Fungsi keyboard digunakan untuk mengetik. Ada berbagai macam jenis-jenis dan bentuk keyboard. Keyboard yang pertama merupakan keyboard standar seperti ini. Kemudian, keyboard berikutnya menggunakan lampu LED berwarna biru dengan desain seperti ini. Kemudian, berikutnya keyboard dengan lampu LED berwarna biru dengan bentuk desain yang seperti ini. Kemudian, keyboard dengan LED yang berwarna-warni dengan bentuk desain seperti ini. Kemudian ada juga keyboard dengan LED yang berwarna-warni, bentuk desainnya seperti ini. Ada juga jenis keyboard dengan touch atau tombol yang berwarna putih ataupun berwarna hitam dengan lampu LED yang berwarna-warni dengan desain seperti ini. Kemudian ada juga bentuk keyboard yang dapat dilipat seperti ini. Ada juga bentuk keyboard yang dapat digulung, dilipat seperti ini. Ada juga bentuk keyboard yang dapat digulung ataupun dilipat dengan bentuk seperti ini. Nah, meski dengan berbagai macam jenis bentuk dan merek, fungsi keyboard tetap sama, yaitu digunakan untuk mengetik. Hanya saja yang membedakan penambahan tombol untuk mempermudah mengoperasikan sistem pada komputer. Bagaimana cara mengetik menggunakan keyboard dengan tepat dan benar? Yang sebelah kanan merupakan contoh mengetikkan dengan menggunakan keyboard dengan benar, karena posisi jari yaitu ditekukan, kemudian 10 jari berada di atas keyboard. Sedangkan sebelah kiri merupakan contoh yang salah, karena hanya menggunakan jari telunjuk saja. Sebelum kita menggunakan keyboard, kita perhatikan dulu cara menggunakan mouse dengan tepat dan benar. Menurut Dr. Aaron Daluski, dokter bedah ortopedi Hospital for Special Surgery, menunjukkan 3 gambar yang dibuat oleh ilustrator medis Mike DeLeffler yang menunjukkan posisi benar dan salah saat mengetik keyboard komputer. Yang pertama,
Pastikan mouse pada tangan sejajar dengan pergelangan. Pergelangan tangan sebaiknya mengikuti lekuk mouse, tidak mendongak ke atas atau terlalu menekan ke bawah. Ini merupakan contoh yang benar, dan ini merupakan contoh yang salah. Kemudian, cara mengetik menggunakan keyboard dengan tepat dan benar. Jaga tangan agar tetap lurus dengan keyboard. Jari-jari seharusnya tegak lurus dengan keyboard, tidak miring ke dalam ataupun keluar. Seperti pada contoh gambar, yang merupakan gambar yang benar, ini merupakan gambar yang salah. Kemudian, letakkan keyboard pada ketinggian duduk yang sama dengan tangan, tidak terlalu pendek atau tinggi. Ini merupakan contoh yang benar, ini merupakan contoh yang salah. Kenapa mengetik harus mengikuti aturan-aturan tersebut? Banyak orang bekerja di depan komputer dengan mengetik menggunakan keyboard selama berjam-jam setiap harinya. Seakan sudah menjadi rutinitas wajib, tetapi terlalu sering mengetik juga ada efek tidak baik untuk kesehatan otot telapak tangan. Seringkali hal yang terjadi adalah: pertama, munculnya rasa nyeri berkepanjangan di bagian pergelangan tangan. Hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas. Yang kedua, yaitu kondisi yang lebih parah adalah serangan carpal tunnel yang bisa merusak otot tangan. Hanya ada satu cara untuk mencegah agar hal ini tak terjadi pada kita, yaitu dengan memperbaiki posisi tangan saat mengetik dengan menggunakan keyboard. Akibat menggunakan keyboard dengan posisi yang salah akan menyebabkan pergelangan tangan terasa nyeri. Apa tujuan kita mengikuti aturan-aturan dalam mengetik? Selain menghindari rasa nyeri dan kerusakan otot pada lengan, tepat juga memudahkan kita untuk mengetik dengan lancar dan nyaman. Contoh posisi keyboard dan mouse yang tepat dan benar ketika mengetik. Keyboard dan mouse berada sejajar, bersampingan sehingga posisi tangan tidak terlalu ke depan atau ke belakang. Yang sebelah kanan merupakan contoh yang benar, kemudian yang kiri merupakan contoh yang salah. Contoh pada gambar lain, posisi keyboard dan mouse yang tepat dan benar ketika mengetik. Contoh gambar yang paling bawah yaitu contoh yang benar, karena posisi keyboard dan mouse sejajar. Sedangkan gambar yang di atas contoh yang tidak benar, karena posisi keyboard dan posisi mouse tidak sejajar, bahkan posisi mouse berada di depan keyboard. Sehingga gambar yang di atas merupakan contoh gambar yang salah. Setelah mengetahui posisi lengan yang benar dan tepat pada saat akan mengetik, sekarang posisikan jari-jari kita di touch atau tombol yang terdapat pada keyboard. Sebelum mengetik, posisikan dahulu jari pada touch atau tombol di keyboard seperti pada contoh gambar berikut ini. Jari ditekukan, kemudian posisi 10 jari berada di atas keyboard. Sebelum mengetik, perhatikan huruf F dan huruf C terdapat tanda strip yang menonjol, seperti pada gambar berikut. Strip pada huruf F dan strip pada huruf C. Tanda strip yang terdapat di huruf F dan C merupakan tempat meletakkan jari telunjuk. Huruf F letak jari telunjuk pada tangan kanan, dan huruf C letak jari telunjuk pada tangan kiri. Ketika kedelapan jari kita diletakkan pada touch atau tombol pada keyboard dengan mengikuti tanda pada huruf F dan C, maka kedelapan jari kita akan memposisikan pada tombol A, S, D, F pada tangan kiri dan J, K, L, titik koma pada tangan kanan. Kemudian diikuti dengan kedua ibu jari berada di tombol spasi, seperti ini. Ini merupakan posisi jari pada saat akan mengetik. Posisi jari seperti ini dinamakan home touch. Jadi, home touch dapat diartikan posisi jari berada di tombol A, S, D, F, J, K, L, titik koma pada keyboard. Diikuti kedua ibu jari di tombol spasi. Posisi seperti ini merupakan mengetik dengan 10 jari. Kenapa posisi jari harus berada di home touch? Tujuannya yaitu untuk memudahkan kita dalam mengetik. Dengan posisi jari berada di home touch dan menghafalkan posisinya dan dilatih secara terus-menerus, maka selain lancar mengetik, bahkan
kita bisa dengan cepat mengetik, dan ketika kita akan mengetik, tidak perlu lagi melihat keyboard karena sering dilatih dan terbiasa dalam mengetik, sehingga kita akan menjadi hafal tombol yang ada di keyboard. Pada tangan sebelah kiri, tombol yang harus diketikkan yaitu pada jari kelingking, tombol Shift sebelah kiri, angka 1, huruf Q, A, dan Z. Sedangkan pada jari manis yaitu angka 2, W, S, X. Kemudian pada jari tengah, angka 3, E, D, C. Kemudian pada jari telunjuk, angka 4, R, F, V. Kemudian masih pada jari telunjuk, angka 5, T, G, B. Kemudian ibu jari ditunjukkan untuk menekan tombol spasi. Sedangkan pada tangan kanan, ibu jari sebelah kanan yaitu menekan tombol spasi. Jari telunjuk sebelah kanan, huruf yang harus diketik yaitu 6, Y, H, N, kemudian 7, U, J, dan M yang harus diketikkan pada tombolnya. Kemudian pada jari tengah, tombol yang harus diketikkan yaitu angka 8, I, K, tanda kecil, dan koma. Kemudian pada jari manis yaitu angka 9, O, L, lebih dari, dan titik. Kemudian pada jari kelingking 0, P, titik 2, tanda tanya, titik koma, dan garis miring. Kemudian Shift sebelah kanan. Gambar berikut merupakan contoh perpindahan jari berdasarkan warna. Pada jari kelingking ada warna hijau, kemudian touch yang harus diketikkan yaitu touch yang berwarna hijau. Kemudian jari manis yang berwarna kuning. Touch yang wajib diketikkan yaitu touch yang berwarna kuning. Kemudian jari tengah warna merah, berarti yang harus diketikkan yaitu touch yang berwarna merah. Kemudian jari telunjuk yang berwarna biru yaitu touch yang harus diketikkan yaitu touch yang berwarna biru. Kemudian ibu jari sebelah kiri warna ungu, touch yang harus diketikkan yaitu spasi. Kemudian yang sebelah kanan pada ibu jari warna ungu, touch yang diketikkan yaitu spasi. Sedangkan pada jari telunjuk, touch yang harus diketikkan yaitu touch yang berwarna biru. Kemudian pada jari tengah warna merah, touch yang harus diketikkan yaitu touch yang berwarna merah. Kemudian pada jari manis berwarna kuning, berarti touch yang harus diketikkan yaitu touch yang berwarna kuning. Kemudian pada jari kelingking sebelah kanan warna hijau, berarti touch yang harus diketikkan yaitu touch yang berwarna hijau. Ini merupakan contoh mengetik berdasarkan warna. Ketika kita akan mengetik, tentunya jari kita harus dipindahkan dari home touch. Coba perhatikan warna pada jari dan warna pada keyboard. Ini warna pada jari dan ini warna pada keyboard. Jadi, warna yang sama pada jari dan tombol di keyboard merupakan tempat berpindahnya jari ke tombol dengan mengikuti warna yang sama. Kita perhatikan posisi jari kita ketika sudah mengetik tombol yang lain, maka jari harus kembali ke posisi awal atau home touch, yaitu A, S, D, F. Kemudian tangannya sebelah kanan yaitu C, K, L, titik koma. Kemudian ibu jari berada di tombol spasi. Ini merupakan home touch, di mana posisi jari berada pada semestinya. Setelah kita memahami dan sering latihan menggunakan keyboard, maka lambat laun kita akan hafal dengan tombol-tombol yang terdapat pada keyboard, sehingga kita tidak usah lagi melihat keyboard pada saat mengetik. Kita hanya terfokus pada layar monitornya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengetik dengan benar dengan menggunakan home touch, sekarang kita mengetik huruf besar dan simbol. Terlebih dahulu, apa itu huruf besar atau kapital dan simbol? Huruf besar disebut juga huruf kapital, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri.
penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian, simbol dapat diartikan juga sebagai sebuah tanda atau kata yang menunjukkan sebuah ide, objek, atau hubungan antara suatu benda. Simbol bersifat universal dalam artian meski bahasa yang digunakan berbeda, simbol mewakili sesuatu yang sama. Contohnya yaitu simbol hati. Pasti kalian tahu kan, simbol hati itu bentuknya seperti hati, kemudian menandakan sebuah cinta dan kasih sayang. Nah, ini merupakan contoh huruf besar. Huruf besar yaitu A, S, D, F, J, K, L dengan bentuk seperti ini. Sedangkan huruf kecil A, S, D, F, J, K, L bentuknya kecil seperti ini. Kemudian kalau misalkan contoh simbol yaitu tanda tanya lebih kecil, lebih besar, kemudian tanda seru, kemudian pagar, dolar, persen, dan bintang. Ini merupakan simbol yang mempunyai arti khusus. Kemudian, bagaimana cara mengetik huruf besar dan simbol menggunakan keyboard? Sebetulnya mudah saja. Kalau misalkan kita ingin mengetikkan huruf besar, yaitu tinggal menekan tombol Shift, kemudian tahan, barulah ketikkan huruf A. Maka huruf A akan menjadi huruf besar. Kalau misalkan menjadi huruf kecil, Shift-nya tidak usah ditekan, maka huruf A-nya akan menjadi huruf kecil. Contoh yang lain yaitu tekan Shift, tahan, kemudian ketikkan huruf S. Maka huruf S yang muncul menjadi huruf besar. Kalau misalkan Shift-nya tidak ditekan, hanya ditekan huruf S saja, maka huruf S-nya akan menjadi huruf kecil. Kemudian ada cara lain, yaitu dengan menggunakan Caps Lock. Pada saat ditekan Caps Lock-nya, maka ada lampu yang akan menyala. Kalau misalkan lampunya menyala, berarti Caps Lock-nya aktif. Kemudian tinggal ketikkan misalkan huruf D. Kalau misalkan Caps Lock-nya nyala dan aktif, maka pada saat mengetikkan huruf D, yang keluar akan menjadi huruf besar. Tapi kalau misalkan Caps Lock-nya diklik lagi, kemudian lampunya mati, artinya Caps Lock-nya tidak aktif. Jadi pada saat mengetikkan huruf D, maka akan menjadi huruf D kecil. Ya. Kemudian satu contoh lagi, Caps Lock-nya diketik sampai lampunya menyala. Kemudian anak-anak tekan huruf F, maka huruf F-nya akan menjadi huruf besar. Kalau misalkan Caps Lock-nya diketik, kemudian lampunya mati, kemudian anak-anak ketik huruf F, maka huruf F yang keluar yaitu huruf kecil. Nah, kalau misalkan untuk membuatkan simbol bagaimana? Simbol terdapat di atas angka, yaitu angka 1 ada simbol, angka 2 ada simbol, angka 3 ada simbol. Nah, cara mengetikkannya yaitu dengan cara tekan tombol Shift terlebih dahulu, ditekan, kemudian tahan, kemudian tekan angka 1, maka simbol tanda seru akan keluar. Contoh lain yaitu tekan Shift tahan, kemudian tekan angka 2, maka simbol akan muncul. Tetapi kalau misalkan kita tidak menekan Shift, maka yang akan keluar yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menekan Caps Lock? Caps Lock hanya berfungsi untuk huruf besar dan huruf kecil saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk membuatkan simbol. Ketika Caps Lock diketikkan, lampunya menyala, kemudian tekan angka 1, maka yang keluar angka 1. Caps Lock menyala, tekan angka 2, yang keluar yaitu angka 2. Caps Lock-nya menyala, tekan angka 3, maka yang keluar angka 3. Itu bedanya menggunakan Caps Lock dan Shift. Shift juga ada dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Fungsinya sama kedua Shift tersebut, yaitu untuk membuatkan huruf besar ataupun membuatkan simbol. Nah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Silakan anak-anak mencoba, dan semoga pembahasan materi komputer kali ini dapat memudahkan kita menggunakan komputer dengan nyaman dan mengetik menjadi lancar menggunakan 10 jari, tidak menggunakan
kedua jari. Kunci utamanya yaitu berlatih dan membiasakan diri mengikuti cara-cara yang terdapat pada materi kali ini. Nah, tetap semangat belajarnya demi mencapai cita-cita yang kita harapkan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.